Sholat Idul Fitri di Jepang. Ohayo minasan, ketemu lagi bersama kita di Azalea Nagoya. Kali ini kita mau sholat id ceritanya ini, tapi berangkatnya kepagian, keretanya belum ada. Oh, di atas keretanya sih. Kepagian, jadi kita beli kopi dulu kali ya, karena kepagian. Yes, kita mau beli. Pas banget di dekat stasiunnya ada Lawson. Oh, ada Lawson. Yes, kita beli kopi dulu. Let's go. Yes, kita udah beli. Kalau beli kopi di sini dikasih gelasnya doang, suruh ngisi sendiri. Di sini. Kita isi dulu ya. Ya. Jadi kita belinya dikasih gelasnya doang, terus suruh ngisi sendiri. Terus itu ada buat kayak topping-toppingnya gitu, kayak gula segala macam. Waduh, isi su. Pagi-pagi gini emang paling the best tuh ngopi. Let's go, kita ngopi. Setelah kopinya jadi, kita kasih toppingnya dulu biar agak enak. Dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti menghilangkan rasa kopinya. Kita aduk, kita habuk. Terus terakhir jangan lupa, mana? Oh ini, kasih tutup biar enggak tumpeh-tumpeh. Kita berangkat ke masjid. Rame nggak ya di sana? Pastinya kalau sholat Idul Fitri tuh pasti rame banget, pasti antri. Ini aja di akun sosial medianya, di Instagramnya tuh sampai diumumin ada sesi-sesinya gitu, sampai 5 sesi sholat idnya. Kebagian nggak ya? Yes, kita berangkat, let's go. Kita udah nyampe di Mejo Koen Station atau Mejo Koen Eki. Jadi teman-teman yang kalau mau ke Masjid Indonesia Nagoya ini tinggal turun di Mejo Koen Eki. Dari situ kita jalan kaki sekitarnya ini 5 menitan sampai 10 menit lah, tergantung kecepatan jalan kaki kita. Kalau dari Sakae Station atau dari Nagoya, kalau dari Nagoya sih harus sekali ganti kereta deh. Ke Sakae dulu, habis ke Sakae terus ke naik pokoknya warna ungu dah tulisannya. Terus turun di Mejo Koen. Yes, Mejo Koen. Biar cepet kalau udah nyampe Mejo Koen itu turunnya di Yongbang Deguchi. Biar cepet, langsung nggak usah nyebrang jalan lagi. Let's go, kita naik ke atas dulu. Ini masih di bawah tanah. Nah, setelah keluar di Deguchi 4, Yongbang Deguchi, keluar dari sini jangan ke arah sana, kita ke arah sebaliknya, ke arah sana. Kita lurus aja sana, lurus terus. Kita jalan kaki ke sana. Lebaran di Jepang ya begini, sepi. Soalnya jarang banget orang yang orang yang ngerayain. Warlocknya mah bodo amat.
nggak ada suara takbiran, nggak ada orang keliling-keliling buat silaturahmi. Ya paling kita-kitaan aja nih yang ngerayain. Ini sepi banget. Sepagi ini hari libur, hari Sabtu, orang warlock mah pada di rumah, jadi sepi. Paling yang keluar-keluar mah kita-kitaan aja yang ngerayain Idul Fitri. Sepi banget tuh. Dingin lagi. Oh iya lupa, karena ini mah saran aja, kalau mau sholat id di Jepang tuh sebaiknya ambil wudhu dari rumah, jaga wudhu dari rumah sampai masjid. Soalnya biasanya tuh karena masjidnya sedikit, jadi pas nyampe sana tuh berebut gitu, nggak ada tempat buat ambil wudhunya, nggak ada waktu buat ambil wudhunya. Jadi nyampe sana tuh langsung masuk, terus sholat, habis itu udah langsung keluar gantian sama yang lain. Itu soalnya kan banyak banget yang mau ke sana, orangnya banyak karena masjidnya kecil kan, cuman sedikit, nggak kayak di Indonesia kan, masjid sampai nguap dikit udah nyampe masjid yang lain, ya kan? Kalau di sini masjidnya dikit, jadi sebaiknya udah ambil wudhu dari rumah. Itu sih dari pihak masjidnya sih juga. Dari pihak masjidnya juga biasanya udah disaranin buat ambil wudhu di rumah biar efisien gitu. Rencananya sih mau sholat id yang sesi pertama yang jam 6:30, tapi baru nyampe sini udah jam berapa ya? Jam 6.45, jadi nggak keburu. Udah kita pakai sesi yang kedua. Nah setelah nyampe lampu merah ini ada KFC di sini, ada Lawson di sini. Kita kalau pengen cepet ya kita nyebrang dulu, habis itu belok kiri ke arah sana. Nyebrang terus tinggal lurus ke sana. Nah, kita nyebrang dulu. Nah udah nyampe Lawson sini, udah kan tinggal belok kiri. Nah ngikutin jalan ini aja lurus terus udah ketemu masjidnya. Pasti ramai banget di sana. Event setahun sekali, pasti udah antrinya udah panjang banget. By the way ini pertama kalinya sholat di Masjid Indonesia Nagoya ini. Yang tahun kemarin alhamdulillah berkesempatan sholat Idul Fitrinya di Masjid Istiqlal Osaka. Sekarang kita yang di dekat rumah aja, yang di Nagoya. Nah kalau sudah ketemu sekolah mengemudi ini, sekolah bikin SIM, berarti tandanya sudah dekat dengan masjidnya. Tinggal nyebrang dikit nyampe. No, kelihatan nggak ya di kamera? Kayaknya nggak kelihatan rame-ramenya tuh. Rame banget, gila. Padat. Nah, kita sudah sampai di masjidnya ini. Ini dia masjidnya. Soalnya kalau udah wudhu di rumah tinggal langsung masuk. Masih antri panjang. Dingin banget. Yang sesi satu udah kelar. Kita pada kelarnya nunggu ganti-ganti sepatu juga lama. Kita yang hampir udah panjang. Ganti sepatu. Tadi estimasi harusnya sesi 2 tuh jam 6:30, tapi sekarang udah jam, tadi kata panitianya jam 6.45 baru bisa masuk. Banyak anjir. Nunggu ganti-ganti sepatunya juga lama ini. Nunggu
yang udah kelar sholat pada keluar sampai kosong, baru kita bisa masuk biar nggak bentrok. Sekarang udah pada mulai masuk yang perempuan dulu. Kembali kepada para jamaah kloter 2 yang sudah datang namun belum daftar ulang, silakan daftar ulang. Dari pagi Lumayan banyak juga yang perempuan. akan ada panitia yang akan datang. Kita mulai masuk. Kepada yang belum mengambil, silakan. Pertahankan aja yang di barisan ini. Kita mau masuk. Sepatunya di sini Mas. Maaf. Lewat mana? Sama sini aja biar Lihat, sini bisa. Ya, sama sini. Dua. Langsung lantai 3 lewat situ. langsung kita ke lantai 3. Masih antri. Masih antri loh. Antri panjang. Nah, kalau ada stop dulu. Udah Pak? Oke. Langsung lantai 3 ya? Iya. Iya. Coba cekin yuk. Ini lantai 2 khusus cewek. Alhamdulillah. Sudah nyampe masjid kita. Alhamdulillah dapat paling depan satu. Tinggal nunggu jamaah yang lain terus kita sholat. Jadi kangen rumah, kangen kampung halaman. Kita sholat dulu. A few moments later. Sebagai wujud syukur, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan komitmen takwa, insyaallah kita akan selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan jalan keluar dari setiap musibah, setiap permasalahan yang kita hadapi. 1 bulan yang lalu kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin sore kita berpisah dengannya, dan pagi hari ini semua kita menjambut hari raya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar amalan kita diterima di sisinya. Selama Ramadan kita diperintahkan untuk puasa di siang hari, dan insya Allah telah kita jalankan. Dan malam hari kita ditugaskan untuk qiyamul lail pun sudah kita lakukan. Al-Quran diturunkan untuk dibaca pun sudah kita tadaruskan sesuai dengan kemampuan, dan terus kita amalkan sepanjang kehidupan kita. Maka pada hari yang istimewa ini, kita di momentum Idul Fitri ini, kita berharap kita memperoleh kemenangan, diampuni dari dosa-dosa, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala undang kita semua, wahai orang-orang yang berpuasa, silahkan masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sedang berbahagia sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, kegembiraan saat kembali makan, saat merayakan dan makan di hari Idul Fitri, dan kebahagiaan dan kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dahulu Imam Mujahid berkata mengomentari satu ayat, menafsirkan satu ayat di dalam surat Al-Haqqah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ay kulu innal ayyam al khaliyah hiya as-siyam. Ay kulu washrabu badala ma amsakum mimma amsaktum minal akli wasyurb liwajhillahi ta'ala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyamul khaliyah adalah makanlah kalian dan minumlah kalian sebagai ganti apa yang telah ditahan selama berpuasa demi mendapatkan ridhonya. Namun demikian, kebahagiaan kita bukan berarti karena telah lepas dari kewajiban puasa, melainkan karena kita telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsu demi menjalankan perintah Allah yang Maha Kuasa. Maka atas capaian prestasi ini di bulan Ramadan hendaknya kita lakukan amalan-amalan kebaikan di bulan berikutnya. Jangan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat itu hingga akhir hayat kita. Seseorang yang berada di lingkungan seperti kita berada sekarang ini memiliki dua kemungkinan. Pertama, imannya semakin kuat, semakin tinggi tekanan, semakin tinggi pula daya untuk bertahan. Namun kemungkinan yang kedua, imannya akan melemah dan terpengaruh oleh keadaan serta terseret oleh arus. Tentu tidak mudah bagi seorang yang berada dalam posisi minoritas untuk menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yang perlu dijaga. Yang pertama, yaitu menjaga salat, karena salat adalah tiang agama. Meskipun kita berada di negeri yang mayoritas bukan muslim, kewajiban sholatnya udah clear, udah halal bihalal, udah maaf-maafan, tentunya balik, kita balik, antri baliknya juga. Antri. Alhamdulillah lancar, nggak ada halangan apapun. Jadi kangen rumah. Kita balik guys. Sudah guys, kita balik. Tinggal selanjutnya yang sesi 3. Buset, banyak banget. Banyak yang antri. Dingin. Alhamdulillah sudah kelar sesi 2. Ini masjidnya. Karena masjidnya kecil, jadi banyak yang antri. Ini orang-orang sesi 3-nya itu seperti cewek. Yang ini cowok, ada antri. Ya seberapa panjang antriannya. Panjang, lumayan lah, panjang banget. Terus kita balik, let's go. Bisa dilihat antriannya. Wow, panjangnya. Alhamdulillah lumayan meriah walaupun di negara minoritas, tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, pentingnya sudah wudhu dari rumah biar tidak menghambat antrian. Panjang banget. Alhamdulillah udah sholat Idul Fitri, alhamdulillah lancar. Untuk para penonton minasang, penonton Azalea Nagoya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
Kalau ada salah-salah kata dari kita atau salah-salah perbuatan dari video-video kita, mohon dimaafkan. Masjidnya udah ramai banget kan. Selain mengadakan sholat Id, ini Masjid Indonesia Nagoya atau Masjid Mina ini banyak melakukan kegiatan kayak kajian-kajian gitu, seperti habis sholat subuh atau setiap minggunya tuh ada aja kegiatan untuk minasang. Kalau mau ikut bisa ikut di sini. Jadi dan lagi buat yang teman-teman, buat minasang yang mempunyai rezeki lebih, masjid ini sedang membutuhkan bantuan uluran tangannya buat renovasi gedungnya, karena lihat kecil dan banyak antrian. Jadi biar bisa menampung, dan juga masjid ini dia sedang membutuhkan ini apa namanya, buat pemandian jenazah sama toiletnya butuh direnovasi. Karena untuk pemandian jenazah itu sangat urgent sekali, kalau ada yang meninggal kan bisa dimandiin di sini gitu, diurus jenazah di sini. Untuk link bantuannya bisa lihat di kolom deskripsi atau lihat di sini di Instagramnya Masjid Indonesia Nagoya. Nanti selengkapnya ada di situ. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.